Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Adik-adik mahasiswa semester 5 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu. Semoga kalian semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun kita masih melakukan pembelajaran daring. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, pada mata kuliah pengawasan mutu makanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah ini. Bahwa mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah institusional ya, atau dulu namanya mata kuliah muatan lokal. Dan ini beban SKS-nya sebanyak 2 SKS ditempatkan di semester 5. Tim dosen dalam mata kuliah ini ada 3 dan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ini. Nah, adapun rencana pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan adalah sebagai berikut. Jadi karena mata kuliah ini terdiri atas pembelajaran teori dan praktikum, sehingga dalam satu tatap muka setiap minggu itu kita hanya menghabiskan waktu 1 kali 170 menit ya, bukan 2 kali 170 menit. Nah, jadi karena mata kuliah ini akan berlanjut sampai bulan November ya. Karena teori kita habiskan sampai bulan September, minggu ketiga bulan September, kemudian setelah itu kita lanjut dengan pembelajaran praktikum. Nah, adapun rencana kita untuk 1 semester adalah sebagai berikut. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu capaian pembelajaran mata kuliah ini. Setelah Anda mengikuti sampai akhir mata kuliah pengawasan mutu makanan, diharapkan nanti Anda mampu melakukan atau menganalisis mutu bahan produk pangan dan menerapkan manajemen mutu pangan terpadu serta penerapan prinsip hygiene dan sanitasi pangan. Itu yang diharapkan dari mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 5. Yang pertama, Anda mampu atau mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan konsep dasar pengawasan mutu pangan, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan pada setiap tahapan proses. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis atau penilaian mutu pangan. 4, mampu menerapkan manajemen mutu pangan terpadu. Dalam hal ini ada 3, yaitu SSOP, GMP, dan HACCP ya. SSOP itu Standard Sanitation Operational Procedure. GMP, Good Manufacturing Practice, dan HACCP adalah Hazard Analysis and Critical Control Point. Dan yang kelima, Anda mampu menerapkan 6 prinsip hygiene dan sanitasi makanan dan minuman. Nah, dari 6 sub CPNK ini, kami membagi 4 bahan kajian. Jadi, dalam mata kuliah pengawasan mutu makanan ini, materinya atau bahan kajiannya atau pokok bahasannya itu hanya 4 saja. Yang pertama, perkembangan dan konsep dasar pengawasan mutu pangan. Yang kedua, analisis mutu pangan. 3, manajemen mutu pangan terpadu. Dan yang keempat, sanitasi pangan ya. Ini pustaka yang bisa kalian nanti jadikan sebagai referensi. Kemudian ini dari 4 bahan kajian kami distribusikan sebagai berikut. Jadi di minggu pertama, berarti hari ini, saya akan masuk terlebih dahulu untuk menjelaskan perkembangan dan konsep pengawasan mutu pangan ya. Hari ini mungkin saya habiskan juga karena minggu lalu kita off ya, karena sesuatu dan lain hal. Jadi hari ini saya akan tuntaskan 2 kali pertemuan, yaitu yang sub CPNK yang pertama dan yang kedua ya. Perkembangan dan konsep pengawasan mutu pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan di setiap tahapan proses. Ini saya akan habiskan untuk dalam 1 minggu ini ya. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan bahwa setiap minggu itu kita sudah menjabarkan kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa dari setiap bahan kajian. Nah, ini ada penilaiannya. Jadi pada saat kita melakukan evaluasi, apakah itu dalam bentuk UTS, UAS ataupun praktikum, indikator penilaian kami adalah ini.
Jadi contoh misalnya, untuk sub CPNK mampu menjelaskan perkembangan dan konsep pengawasan mutu pangan, penilaiannya ini adalah Anda tepat menjelaskan standarisasi dan regulasi mutu bahan dan produk pangan. Yang kedua, Anda tepat menjelaskan perkembangan dan pengendalian produk pangan di Indonesia. Nah, ini bentuk penilaiannya nanti tes tulis ya dengan cara penskoran. Skornya berapa? Ini bobotnya. Sudah ada 10% ya. Artinya dari semua jumlah soal total, misalnya ada 10 jumlah soal, 10% dari jumlah itu bobot nilai untuk soal-soal yang terkait dengan ini perkembangan dan konsep pengawasan mutu pangan ya. Nah, untuk pembelajaran teori semua kita habiskan dalam bentuk pembelajaran daring ya, di mana kami nanti mengupayakan ada modul dalam bentuk e-modul. Penjelasan e-modul nanti kami habiskan selama 50 menit. Mungkin nanti ada link-link yang akan kami bagikan kepada Anda untuk Anda buka sendiri. Kemudian ini ada, jadi di setiap tatap muka itu 170 menit. 170 menit itu dihabiskan untuk 50 menit untuk membaca e-modul. Kemudian ada 60 menit untuk belajar mandiri. BM ini adalah belajar mandiri, untuk membaca modul. Setelah itu nanti ada penugasan terstruktur, artinya Anda menjawab latihan di dalam modul dan itu diselesaikan selama 60 menit. Sehingga total waktu yang kita habiskan untuk satu tatap muka sebanyak 170 menit. Ya, nah ini kami sudah distribusikan di setiap bahan kajian sudah dengan pengajarnya masing-masing. Jadi nanti sekarang kan kita berada di minggu kedua ya, karena minggu lalu kita tidak sempat melakukan pembelajaran, sehingga saya habiskan sampai pertemuan kedua hari ini. Dan berikutnya minggu depan berarti kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Dan itu akan dibawakan oleh Ibu Weri Aslinda tentang analisis atau penilaian mutu pangan ya. Dan seterusnya. Minggu keempat itu masih dengan Ibu Weri. Nanti pertemuan kelima saya masuk kembali untuk menjelaskan penerapan manajemen mutu pangan terpadu ya, tentang konsep HACCP. Ini 2 kali atau 2 minggu saya habiskan untuk itu. Dan seterusnya, setelah itu nanti minggu ke-8 kita UTS ya. Kita UTS dan nanti kita lanjutkan minggu 9 praktikum. Praktikum nanti 100% kita habiskan dengan pembelajaran secara tatap muka ya. Nah, metode praktikum, ini kami sudah bagi praktikumnya. Metodenya ada semuanya unjuk kerja ya. Unjuk kerja artinya Anda harus melakukan atau mendemonstrasikan sesuatu. Jadi kami bagi dua ini metode praktikumnya. Ada yang memang praktikum di lab dan ada yang pembelajaran berbasis studi kasus ya. Ini mungkin tidak perlu dilaksanakan di laboratorium, tapi nanti Anda akan menyelesaikan suatu studi kasus dan ini yang diharapkan dari Jadi indikator penilaian ini perlu Anda lihat karena di indikator penilaian ini tuntutan yang harus Anda lakukan. Contohnya misalnya di minggu ke-9 CPMK-nya adalah mahasiswa mampu melakukan analisis atau penilaian mutu pangan. Nah, penilaiannya adalah Anda harus tepat mendemonstrasikan penilaian mutu objektif bahan pangan. Pertemuan ke-10 Anda dapat masih sama CPMK-nya, tapi yang diharapkan di sini adalah Anda tepat mendemonstrasikan penilaian mutu subjektif bahan pangan ya. Ini praktikum di laboratorium. Nah, nanti minggu ke-11 itu diharapkan CPMK-nya adalah Anda mampu menerapkan manajemen mutu pangan terpadu. Yang diharapkan dari situ adalah Anda mampu membuat lembar SSOP.
dan membuat daftar tilik atau instrumen penilaian untuk JMP. Nah, ini output mata kuliah ini bahan kajian pada pertemuan ke-11 ya. Nah, ini nanti praktikumnya tapi metodenya pembelajaran berbasis studi kasus ya. Nah, demikian juga dengan ini ketepatan membuat analisis HACCP langkah 1 sampai 3 dan langkah 4 sampai 7 itu juga pembelajaran berbasis studi kasus. Nanti pertemuan ke-14 dan 15 ini kembali kita masuk ke laboratorium untuk mendemonstrasikan uji sanitasi udara dan ruangan, dan yang terakhir adalah untuk melakukan praktikum uji sanitasi pekerja. Nah, ini sudah ada dosen-dosen yang bertanggung jawab untuk bahan kajian tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.